Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Tidak terasa sudah masuk hari yang ke-9 dan hari ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan surah Shad. Shad dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia ditetapkan sebagai nama surah yang ke-38. Jumlah ayatnya 38 dan termasuk dalam kelompok surah Makkiyah. Nama Shad juga digunakan dalam berbagai mushaf di dunia Islam seperti dari Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, hingga Arab Saudi, Iran, dan juga Pakistan. Sahabat Al-Quran, nama Shad diambil dari satu huruf hijaiyah yang membuka surah ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Yang artinya, Shad, demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Akan tetapi, orang-orang yang kufur berada dalam kesombongan dan permusuhan. Quran Surah Shad ayat 1 hingga 2. Sahabat Al-Quran, uniknya, tidak ada surah lain yang diawali dengan huruf Shad. Kekhasan inilah yang menjadikan huruf tunggal itu dijadikan nama surah. Dalam banyak mushaf dan kitab tafsir, huruf ini ditulis sebagai Shad saja. Namun dalam sebagian mushaf dan literatur lain, ia dituliskan lengkap sesuai bunyinya. Shad, alif, dal. Sahabat Al-Quran, seperti surah-surah Makkiyah lainnya, Shad memuat 3 pokok ajaran besar, yakni keesaan Allah, kebenaran wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kepastian hari akhir. Nah, ketiganya ini tersirat sejak awal surah, ketika Allah bersumpah demi Al-Quran yang didustakan oleh kaum kafir. Mereka menolak kebenaran bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena kesombongan dan permusuhan yang mengakar terhadap Nabi dan juga risalahnya. Nah, dari sikap itulah lahir segala bentuk kesesatan. Sebaliknya, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman bermula dari ketundukan mereka kepada wahyu. Nah, sahabat Al-Quran, nama Shad sendiri telah digunakan sejak masa para sahabat. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi secara langsung menamai surah ini. Namun, beberapa riwayat menunjukkan bahwa beliau menyetujui penyebutannya. Di antaranya, yakni kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang bermimpi menulis surah Shad hingga seluruh benda di sekelilingnya bersujud saat ia mencapai ayat sajadah. Ketika diceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau lalu senantiasa bersujud ketika membaca ayat tersebut. Diamnya Nabi dari penyebutan nama Shad oleh para sahabat menjadi isyarat akan persetujuannya, menjadikan penamaan ini bersifat tauqifi. Sebagaimana hadis berikut. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, Shad laisa min azainis sujud. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Rawahul Bukhari. Ibnu Abbas berkata, Shad tidak termasuk surah yang pembacanya diperintahkan untuk sujud tilawah. Akan tetapi, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud tilawah ketika membacanya. Riwayat Al-Bukhari. Sahabat Al-Quran, riwayat-riwayat lain dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Sa'id juga memperlihatkan kelaziman penggunaan nama Shad ini. Di samping itu, sebagian ulama dari generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in menyebut surah ini dengan nama yang lebih panjang, yaitu Shad wal Qur'an. Nah, kedua nama ini digunakan berdampingan seperti satu nama dengan dua bentuk. Selain itu, sahabat Al-Quran, beberapa mufasir menyebutnya dengan nama lain seperti surah Dawud. Penamaan ini lahir dari kisah Nabi Daud yang termuat di dalam ayat 17 hingga 26. Nah, nama ini digunakan oleh Ibnu Juzai Al-Kalbi dalam tafsirnya At-Tashil li'ulumit Tanzil sebagai judul utama surah ini. Beberapa mufasir juga menyebutnya sebagai nama lain surah Shad seperti Ibnul Jauzi, Al-Khazin, Al-Biqai, dan Ibnu Ashur, As-Sakhawi dalam Jamalul Qurra, dan Al-Fairuz Zabadi dalam Basair. Namun, tidak ada dalil yang menguatkan bahwa nama ini bersumber dari Nabi atau para sahabat, sehingga ia dipandang sebagai penamaan ijtihadi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita pada hari yang ke-9 ini. Jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.